sedang mendung. Nanti kalau misalkan hujan, anak-anak tidak boleh hujan-hujan ya, harus menjaga kesehatan. Sekarang guru presentasi dulu, sepertinya kok ada bangku yang kosong. Siapa yang tidak masuk? Indra. Namanya siapa anak? Dua. Siapa Indra dan Tania? Indra dan Tania. Yang lain masuk? Ayo. Indra dan Tania ada yang tahu kenapa anak? Enggak tahu. Yang rumahnya dekat Indra sama Tania. Enggak ada? Iya. Nanti coba di rumah yang punya HP di WA atau di SMS, kenapa kok tidak masuk? Ya, nanti kalau tidak masuk bisa dijemput. Nah, anak-anak sekarang coba anak-anak lihat seragamnya sudah rapi dan bersih belum? Sudah disetrika belum? Sudah disetrika ya? Sudah pakai belum? Sudah. Sekarang bangkunya dirapikan itu masih banyak yang tidak rapi, banyak yang belum lulus. Saya juga dimasukkan dulu informasi supaya belajarnya menjadi lebih nyaman. Sudah. Sekarang alat tulisnya dikeluarkan, pensil, ballpoint, buku tema, buku tulis dikeluarkan semuanya. Membawa semua ya alat tulis? Bawa. Sudah anak? Sudah. Sekarang coba hadapnya depan semua. Nah, untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu daerah dari Jawa Tengah. Judulnya sudah tahu? Judulnya Otorek. Sekarang semuanya berdiri. Sikapnya yang baik, semuanya harus menyanyi, ya. Nanti kita tidak menyanyi, nanti guru akan lihat siapa yang tidak nyanyi. Boleh sambil apa? Sambil serangga itu bisa belalang, bisa jangkrik. Berarti kalau belalang, jangkrik itu makannya apa? Rumput, betul. Nanti kan rumput dimakan oleh apa? Belalang, serangga dimakan oleh katak. Kataknya dimakan siapa? Ular. Sudah pernah melihat ular ya? Ular. Kalau ularnya dimakan siapa? Elang itu sudah pernah melihat elang belum? Sudah.
udah digambar ya. Kalau di kenyataan sudah pernah belum? Udah. Bagus. Kalau orang mati berarti nanti dia akan diuraikan oleh apa? Urai itu bisa jamur, bisa apa lagi? Bakteri. Nah, jadi tadi yang sudah anak-anak jawab dari belalang makan rumput, kemudian belalangnya dimakan kakaknya dimakan ulang, ulangnya dimakan ulang, kemudian ulang lagi diuraikan. Nah, itu namanya apa? Ada yang tahu? Namanya apa itu? Rantai makanan. Oh, pintar, rantai makanan. Berikut rantai makanan itu memakan apa? Istimewa, memakan dan dimakan pintar. Sekarang kita akan belajar mengenai rantai makanan anak. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah tema 5, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pembelajaran pertama. Nah, apa tujuan kita mempelajari pembelajaran hari ini anak-anak? Supaya apa? Yang pertama, supaya anak-anak nanti dapat menganalisis pokok pikiran pada teks non-fiksi. Nanti teks non-fiksinya berjudul rantai makanan. Kemudian anak-anak juga bisa menentukan peran komponen dalam rantai makanan tersebut. Yang terakhir nanti anak-anak akan menganalisis hubungan antar komponen dalam rantai makanan. Nah, sekarang guru tanya pada anak-anak. Anak-anak pernah pergi ke kebun binatang tidak? Kebun binatang mana coba? Ayo, siapa yang tahu? Di Pati ada kebun binatang anak-anak? Ada di mana? Di KTPA ya? Pernah ke situ tidak? Pernah. Di situ anak-anak melihat apa saja, hewan apa saja? Kelinci, ya. Rusa, betul. Kita juga pernah melihat rusa di sana. Terus apa lagi? Kancil, ulat, gajah, ada gajah juga. Nah, jenis hewan apa saja yang ada di sana anak-anak? Ada liar, terus ada apa lagi? Nah, kalau liar itu contohnya yang apa? Harimau, ular, serigala. Kalau yang jinak? Kelinci, kucing, domba, pintar. Sekarang guru punya sebuah gambar. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa? Anoa itu apa? Anoa itu sejenis kerbau yang kecil. Dia itu tubuhnya itu lebih pendek dari kerbau yang biasanya. Dia itu hidupnya banyaknya di Pulau Sulawesi ya. Makanannya apa dia? Rumput. Oke, sekarang guru punya hewan lagi apa ini? Harimau itu hidupnya di mana? Di satu kebun binatang ya. Kalau ini namanya apa? Komodo itu terdapat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kalau yang ini? Betul, satu, pintar. Guru punya gambar lagi nih. Elang Jawa. Jadi berasal dari Jawa ya. Yang ini apa? Babi. Nah, yang ini mungkin anak-anak jarang melihat. Apa ini? Siapa yang tahu? Apa? Narsis umpara. Yaitu hewan pemakan serangga. Nah, kalau yang ini pasti semuanya tahu. Orangutan ini juga siapa? Juga ada yang mirip semuanya kan anak-anak itu cantik-cantik dan nah, gimana habitat hewan tersebut anak-anak? Bukan. Terus apakah hewan tersebut termasuk hewan langka? Hewan langka tahu tidak hewan langka itu apa? Hewan yang hampir? Kalau yang tadi guru tak bilang itu termasuk hewan langka tidak kira-kira? Iya. Karena apa? Coba. Mengapa hewan tersebut termasuk hewan langka?
karena hampir punah. Karena hampir punah itu karena apa, anak-anak? Karena habitatnya terganggu. Kemudian apa lagi? Kan banyak kalau hutan ditebangi oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, nanti tempat tinggalnya akan rusak dan akhirnya hewan-hewan tersebut tidak akan memiliki tempat tinggal lagi. Selain itu ada lagi karena ketersediaan makanannya berkurang. Nah, kalau hewan tidak makan, kira-kira bagaimana? Maka nanti lama-lama akan punah. Nah, sekarang kita akan berdiskusi secara kelompok. Oke, kemarin sudah dibagi kelompoknya ya. Kelompok 1 coba angkat tangan. Safira, Amel, Dinda, dan Rafasya. Terus kelompok 2 coba angkat tangan. Silvi, Akila, Aib, sama Adit. Kelompok 3 Aura, Naila, Vita, Roma, sama Marco. Sekarang anak-anak mulai tempat duduknya ditata sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1. Di sini kelompok berapa? 2. Di sini kelompok 3. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Coba kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, semuanya sudah siap? Sudah. Nah, coba sekarang semuanya hadap ke depan. Sebelum kita mulai, untuk lebih semangatnya, kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Tepuk semangat. Percakapan antara 3 orang anak, Siti, Dayu, dan Budi. Sekarang Bu Guru minta 3 anak untuk membacakan. Mbak Naila, kemudian Mbak Fira sama Mas Rafa. Yuk, Mbak Fira jadi Sitinya, ini jadi Dayu, Mas Rafa jadi Udin ya. Kalau tidak terlihat boleh berdiri. Yuk. Sekarang mulai. Yuk. Yang jadi sini lagi siapa? Oke. Yang keras ya. Nih, mengapa hewan tersebut menjadi langka? Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama, apa yang artinya lucu? Terus membantu populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Oke, betul juga ya. Ayo, sekarang mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Mari kita cari tahu. Terima kasih untuk tadi percakapannya mengenai apa, anak-anak? Mengenai apa? Mengenai rantai makanan. Rantai makanan itu akan terganggu pada sebuah ekosistem apabila apa? Ketersediaan makanan hewan tersebut berkurang. Contohnya tadi, misalnya, tadi kan anak-anak sudah belajar tentang katak. Kita tadi namanya apa? Serangga. Kira-kira kalau kataknya punah, kataknya punah berkurang, berarti populasi yang meningkat apa, nak? Serangga. Kalau serangga meningkat, mengakibatkan apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Kalau serangganya meningkat, kira-kira apa yang terjadi di sawah? Ya, banyak hama, betul. Berarti akan mengganggu apa? Akan mengganggu. Nah, akan mengganggu ketersediaan padi. Nanti ketersediaan padinya akan apa, anak-anak? Akan
apabila salah satu populasi tersebut punah. Nah, apa yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Bagi siapa yang masih ingat apa itu rantai makanan? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Naila. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem anak. Jadi, makhluk hidup itu punya peran tersendiri. Ada yang mempunyai peran sebagai produsen, ada yang mempunyai peran sebagai konsumen, ada yang mempunyai peran sebagai pengurai atau decomposer. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, guru punya sebuah bacaan. Judulnya rantai makanan. Nah, dari bacaan tersebut nanti anak-anak akan menguraikan, akan menganalisis pokok pikiran pada teks tersebut. Nah, anak-anak tahu tidak cara untuk mempermudah informasi, menemukan informasi agar bacaan tersebut mudah untuk dimengerti anak-anak. Yo, siapa yang tahu? Dengan cara apa? Ada yang tahu? Dengan cara supaya mudah diingat, dengan cara apa? Dengan menemukan pokok pikirannya, kemudian membuat teks non-fiksi berdasarkan kalimat kalian sendiri untuk mengingat-ingat. Nah, pokok pikiran itu apa, anak-anak? Pokok pikiran adalah sebuah kalimat dalam sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf tersebut. Biasanya diikuti oleh apa? Kalimat pendukung atau penjelas yang menjelaskan lebih lanjut inti dari kalimat tersebut. Fungsinya untuk apa, anak-anak? Kalau kalian menemukan pokok pikiran, untuk apa? Agar anak-anak apa? Dapat mengidentifikasi lebih cepat apa yang sebenarnya penulis ingin sampaikan. Nah, anak-anak sudah tahu belum cara menentukan pokok pikiran? Minggu kemarin kan kita sudah belajar. Masih ingat tidak cara menentukan pokok pikirannya? Yang pertama apa? Membaca dengan cermat, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua apa, anak? Temukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu, kalimat utama itu apa, Bu? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Jadi tidak dibentuk dengan kata sambung atau memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lainnya. Jadi pokok pikiran itu bisa berdiri sendiri, anak-anak, tanpa adanya kalimat yang lain. Nah, setelah anak-anak menganalisis pokok pikiran, nanti anak-anak akan membuat teks non-fiksi berdasarkan kalimat sendiri. Ayo, siapa yang bisa membacakan dengan keras cara membuat teks non-fiksi? Ayo coba, siapa yang suaranya keras? Mengumpulkan kalimat. Ya, caranya yang pertama mengumpulkan data. Oke, kedua yang terakhir membuat paragraf terdapat pokok pikiran dan kalimat penjelasan. Terima kasih Mbak Dinda. Guru ulangi ya cara membuat teks non-fiksi berdasarkan kalimat sendiri. Itu yang pertama, anak-anak harus mengumpulkan datanya. Tadi ceritanya tentang apa? Misalnya tentang rantai makanan hewan yang terdapat pada teks tersebut itu apa saja? Dikumpulkan datanya. Kemudian menyusun kerangka pokok pikiran. Nah, tadi anak-anak sudah tahu ya caranya menyusun pokok pikirannya. Terakhir anak-anak membuat paragraf. Paragraf itu ditandai dengan menjorok ke kanan. Nanti paragrafnya terdapat kalimat pokok pikiran dan kalimat penjelasan. Nah, untuk lebih jelasnya guru punya contoh. Contoh pertama, ya coba dibaca dulu dengan sungguh-sungguh. Nanti siapa yang bisa menganalisis pokok pikirannya? Yo, siapa yang bisa?
dibaca dulu. Populasi ular sarang pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada musim kemarau. Iya, tepuk tangan untuk dia. Terdapat pada kalimat pertama atau telah dibagi ya? Terakhir, kalau tadi yang dijawab Mbak Sina terdapat pada kalimat apa? Kalimat pertama. Nah, coba kita cek jawabannya. Populasi tikus dan ular tanah berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada musim kemarau. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang Bu Guru memiliki video mengenai rantai makanan. Oke, anak-anak simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Coba Cina ingat-ingat nanti hewan yang ada Bagi pada ibu emosi matahari dan bersinar-sinar. apa hewan apa? Tunas-tunas rumput mulai tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru dimulai, hijau, segar, dan penuh harapan. Rumput hijau tumbuh subur, berdempetan, dan menarik perhatian para herbivora di sekitarnya. Sekumpulan jangkrik datang pertama kali, memakan rumput muda yang ditemuinya. Mereka melahap rumput itu dengan cepat. Rombongan jangkrik yang sedang berpesta ternyata mengundang tamu lain. Para katak bergabung, bukan untuk memakan rumput, tapi mengincar para jangkrik yang sedang berkumpul. Perlahan tapi pasti, para jangkrik itu dilahap oleh katak. Mereka memakan para jangkrik dengan sangat rakus. Setelah kenyang, katak itu pergi, melompat-lompat dengan gembira. Gerakan sang katak ternyata menarik perhatian seekor ular. Dengan gerakan halus tanpa suara, ular itu mendekati sang katak. Tanpa disadari oleh sang katak, ular itu sudah di dekatnya. Dengan gerakan yang sangat cepat, ular itu langsung menyerang dengan gigitan berbisa. Katak mencoba melepaskan diri, tapi gigitan sang ular sangat kuat. Ditambah bisa yang disuntikan ular itu telah menyebar ke tubuhnya dan sang katak semakin lemah. Akhirnya ular itu melahap sang katak tanpa mengunyahnya terlebih dahulu. Selesai menelan katak itu, sang ular merasa kenyang. Ia merayap lompat menyusuri jalan. Tujuannya adalah untuk pulang ke sarangnya di dalam lubang tanah. Di tengah perjalanan, seekor elang terbang mengawasinya dari udara. Ular itu menyadari bahaya yang mengancam. Dia mempercepat lajunya, berharap bisa masuk ke lubang untuk sembunyi. Tapi tiba-tiba elang itu menukik tajam menuju ke arah ular yang tengah bergerak cepat. Sambaran petir, elang itu menyerang dan mencengkeram tubuh ular menggunakan kakinya yang kuat. Sang ular mencoba menyelamatkan diri. Akhirnya ular itu menyerah dan sang elang menang. Dengan paluhnya yang tajam, sang elang memakan ular hasil tangkapannya. Elang itu melanjutkan hidupnya untuk beberapa waktu ke depan, hingga tiba saatnya ia mati, terbaring tak berdaya di tanah. Bangkai elang membusuk, mengundang para lalat. Mereka meletakkan telurnya di dalam bangkai elang. Dalam waktu singkat, telur lalat menetas, dan para pelatung menguraikan bangkai elang itu. Dari sisa bangkai elang itu, tanah menjadi subur. Angin menebarkan benih, dan tunas-tunas rumput tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru telah dimulai. Hidup terus berjalan. Ada yang tumbuh, ada yang makan, ada yang dimakan, ada yang mati, tapi itu bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Proses alamiah ini terus berputar tanpa henti demi keseimbangan alam. Nah, anak-anak tahu tidak populasi apa saja yang ada pada video tersebut? Tadi kan sudah menyimak populasi apa saja? Serangga, kemudian katak, kemudian ular, apa lagi? Elang. Terus apa lagi? Ular. Ada satu lagi anak-anak yang sebagai produsen. Oke, rumput. Tadi rumput dimakan oleh serangga, serangga dimakan oleh katak, dimakan oleh ular, dimakan oleh diuraikan, mati dan diuraikan oleh ular. Nah, anak-anak apa yang terjadi apabila salah satu populasi punah? Misalnya populasi serangga punah. Apa yang terjadi? Kata apa? Populasi katak semakin
berkembang juga dan akan berpengaruh pada populasi berikutnya. Yang kalau yang apa? Ini coba perhatikan. Nanti sama ya anak-anak, ada tumbuhan, kemudian tikus, ular, elang, dan rantai makanan. Yang berperan sebagai produsen siapa? Rumput-rumput atau tumbuhan. Yang berperan sebagai konsumen satu. Pintar. Konsumen dua. Konsumen tiga. Dan yang terakhir, ketika konsumen tiga mati akan diuraikan oleh pengurai. Nah, sekarang Bu Guru punya contoh rantai makanan pada ekosistem yang lain. Ini Bu Guru punya contoh ekosistem kebun. Di situ ada beberapa populasi yang berperan sebagai produsen siapa anak? Sapi. Oh, berarti ada berapa? Dua. Yang berperan sebagai konsumen satu, coba diperhatikan. Tikus dan ular. Ada lagi? Belalang, pintar, bawah. Sekarang yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian burung pipit. Sekarang, oh iya, belum. Ulang nanti konsumen tingkat berapa? Konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir ada pengurai atau dekomposer. Sekarang Bu Guru punya contoh ekosistem hutan. Sebagai produsen konsumen tingkat 1. Kelinci dimakan oleh serigala dimakan oleh harimau mati diuraikan oleh pengurai. Sekarang yang terakhir coba ini dilihat ekosistem sungai. Tumbuhan air yang memiliki lumut dimakan oleh ikan yang kecil, ikan dimakan oleh kepiting dimakan oleh bangau dimakan oleh buaya mati diuraikan oleh pengurai. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah proyek anak-anak. Sudah pernah membuat proyek? Sudah. Itu banyak tempelan-tempelan karya anak-anak yang hebat. Nanti prosedur pembuatan proyeknya yang pertama anak-anak akan menganalisis pokok pikiran. Oke. Yang kedua, setelah menganalisis pokok pikiran, nanti anak-anak akan membuat teks non-fiksi berdasarkan kalimat sendiri. Yang ketiga, nanti anak-anak akan mendesain skema rantai makanan. Jadi nanti Bu Guru berikan 3 ekosistem, nanti Bu Guru undi ya. Bu Guru undi ada yang mendapat ekosistem sungai, ada yang mendapat ekosistem hutan, dan ada yang mendapat ekosistem kebun. Nah, nanti untuk peralatan, alat-alat dan bahan nanti sudah Bu Guru siapkan. Nanti anak-anak membagi tugas dalam kelompok tersebut. Nanti yang bertugas untuk menulis siapa, bertugas untuk berdiskusi siapa. Nanti boleh gantian berdiskusi. Kemudian siapa yang menempelkan gambar-gambarnya. Kemudian ada yang menuliskan peran komponennya. Misalnya kalau ada padi, berarti padi sebagai apa? Produsen sama dengan apa? Konsumen tingkat 1 apa? Gitu nggih? Nah, nanti seperti ini ya anak-anak Bu Guru akan bagikan lembar kerjanya. Yang pertama nanti ada sebuah teks non-fiksi judulnya rantai makanan. Di situ nanti ada 4 paragraf, anak-anak akan menganalisis pokok pikirannya. Kemudian akan membuat teks non-fiksi berdasarkan kalimat sendiri. Nah, sekarang Bu Guru undi dulu. Coba ketua kelompoknya masuk di depan. Ya, siapa? Mbak Naila, Akila, sama Safa. Nah, ini pilih salah satu. Kelompok sekarang dulu coba Guru tanya. Kelompoknya Mas Rafa mendapatkan ekosistem apa? Kebun. Kelompoknya Mbak Silvi? Hutan. Kelompoknya Mbak Naila? Sungai. Nah, nanti petunjuk pembuatan proyeknya coba diperhatikan dulu anak-anak. Halo.
Oke, halo. Terus yang pertama nanti kan anak-anak menyiapkan alat dan bahannya, nggih. Yang kedua, langkah kegiatannya nanti anak-anak akan berdiskusi bersama teman kelompoknya membuat skema rantai makanan berdasarkan undian yang didapat. Nggih. Sudah mendapatkan semua ya? Sudah. Kemudian anak-anak menempelkan gambar komponen tersebut sehingga membentuk sebuah skema rantai makanan. Kemudian anak-anak membuat keterangan di bagian bawah rantai makanan dengan menuliskan peran setiap komponen. Produsen siapa, konsumen tingkat 1 siapa, konsumen tingkat 2 siapa, kalau ada konsumen tingkat 3 juga ditulis. Kemudian penguraiannya siapa. Gitu nggih? Nanti anak-anak yang terakhir akan mempresentasikan hasil diskusi anak-anak di depan kelas. Sekarang Bu Guru akan membuatkan jadwal pembuatan proyeknya tadi. Nanti kan ada 3 tugas anak-anak. Yang pertama menganalisis pokok pikiran. Nanti Bu Guru beri waktu 5 menit. Kemudian untuk yang membuat teks non fiksi nanti waktunya 10 menit. Dan yang terakhir mendesain skema rantai makanan waktunya 15 menit. Coba sekarang waktunya dicatat dulu. Nanti supaya lebih diingat-ingat lagi. Nah itu sudah ada jam di depan kelas ya. Sudah paham jam kan anak-anak? Sudah tahu jam ya. Ditulis yang pertama waktunya berapa, kedua waktunya berapa. Ditulis 5 menit, kemudian 10 menit, kemudian 15 menit. Nah, ditulis waktunya saja tidak apa-apa. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah, anak-anak selesaikan proyek anak-anak. Sekarang yang pertama Bu Guru akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Setiap kelompok mendapatkan 1. Sudah diterima? Sudah anak? Sudah. Nah. Sekarang Bu Guru bagikan gambar komponennya. Yang tadi dapat hutan siapa hutan? Hutan kelompok 2. Yang mendapat sungai? Oh ini. Yang mendapat kebun? Nah, ambilkan kertas. Ada yang ditanyakan? Bagaimana? Oh, enggak apa-apa. Sekarang dulu bagikan kertas asli dulu. Nanti jangan lupa diberi judul ya anak. Oke. Bagikan spidol dan remnya. Oke. Apa? Oh iya, sudah. Ini nanti dibuat menempelkan gambarnya. Jadi dibuat skema rantai makanan. Jangan lupa dituliskan ekosistem apa. Tadi dapat ekosistem apa? Kebun. Nah nanti ditulis judulnya yang besar ya. Ekosistem kebun. Jangan lupa anak-anak dituliskan ekosistemnya di atas, oke, yang besar.
Nah, sekarang dianalisis pokok pikirannya terlebih dahulu. Oke, bacaannya ini dong. Ada yang ditanyakan? Oke, jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan kelompok berapa. Setelah itu nanti anak-anak akan membuat teks non fiksi berdasarkan kalimat anak-anak sendiri ya. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa bertanya dengan guru. Ditulis pokok pikirannya dulu. Nanti jangan lupa tulis Ada yang kesulitan? Ada berapa paragraf anak-anak? 4. Oke, berarti nanti pokok pikirannya juga ada 4 ya. Berdiskusi dengan teman kelompoknya, semuanya bekerja ya, tidak ada yang diam sendiri, makan sendiri. Ya, Mas Adis, sudah ke kamar mandi? Bisa merancang desainnya. Siapa yang minta mewarnai jawaban? Nanti boleh hias. Satu menit lagi untuk menganalisis pokok pikiran. Jadi waktu anak-anak tinggal 1 menit lagi untuk menganalisis pokok pikiran. Setelah itu nanti anak-anak melanjutkan membuat teks non fiksi. Oke? Terus menulisnya bisa dibagi seperti kelompok 1.
Kayaknya agak sini. Kelompok 3 sudah selesai, bagus. Sekarang lanjut untuk membuat teks non-fiksi berdasarkan kalimat sendiri. Kelompok 2 juga sudah selesai. Kelompok 1 bagaimana? Oh sudah. Berarti sekarang waktunya untuk melanjutkan membuat teks non-fiksi berdasarkan kalimat sendiri. Sekarang mulai dikerjakan. Oke. Dibalik kertasnya nih, balik. Nah ini nanti tidak ada yang kesulitan? Nanti waktunya berapa? Oke. Kalau ada yang kesulitan matur sama Bu Guru nggih. Nggih. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Nanti jangan berisi.
Kelompok berapa sudah selesai? Kalau sudah selesai, boleh dilanjutkan untuk mendesain skemanya dulu. Kelompok 2 bagaimana? Oh, kelompok 3 ini. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai. Bisa dilanjutkan mendesain ekosistemnya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai. Nah, sebelum anak-anak lanjut ke pembuatan skema, coba anak perhatikan dulu. Halo. Hai. Nanti kan jangan lupa ditulis apa anak-anak? Ekosistem kabut. Nah, ditulis judulnya apa? Nanti di sini anak-anak akan membuat skema rantai paparan pada sebuah ekosistem ya. Kemudian, halo. Hai. Ini ruangnya. Nanti jangan lupa diberi keterangan. Orang komponen. Nah, nanti yang pertama ada apa anak? Produsen. Terus nanti seterusnya apa? Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, kemudian gitu ya. Ditulis produsennya si apa? Ya, sekarang mulai dikerjakan. Ini. Ya, nanti. Boleh nanti di sini dituliskan peran komponennya ya. Pokoknya ada tempat untuk menuliskan peran komponen. Nih, yang lain bisa menghiasnya. Yang lain boleh sambil menghias. Ada yang menempelkan, ada yang menulis.
Waktunya tinggal 5 menit lagi. Jangan lupa ditulis peran komponennya ya. Iya. Tiga menit lagi. Adakah kelompok yang sudah selesai? Dua menit lagi. Kelompok 2 sudah. Nah, masih ada 2 menit lagi.
Mantap lagi. Atau sama siapa nih? Ini. Nanti kakak. Udah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah, kita tunggu kelompok 1. Sudah? Sudah? Kalau sudah sekarang alatnya semua dibereskan teman-teman. Alatnya kenapa benar? Oke, isi mandiri dulu. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, sekarang waktunya anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi anak-anak tadi. Siapa kelompok yang mau mempresentasikan di depan kelas? Coba kenalan. Ya, coba kelompoknya Mbak Naila. Ayo maju di depan semuanya. Sama latihan KKD-nya jangan lupa dibawa. Sekarang diperkenalkan dulu kelompoknya. Yuk berjalan yang rapi. Yuk. Yang memperkenalkan siapa? Mbak Naila yuk. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ingin mempresentasikan. Siapa yang bisa membantu? Dan siapa yang membawanya? Ya, sudah yuk. Kita mulai dah. Ayo bareng-bareng yuk. Nanti dari kelompok berapa? Ya, akan hasil diskusi dari kelompok kami. Coba diperkenalkan dari yang paling ujung. Mbak siapa? Nama saya. Perkenalkan nama saya Naila. Dan yang terakhir nama saya Nah, sekarang kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain ada siapa? Apa? Atika. Yuk dari yang kelompok pikiran dulu, yang lain siap coba. Ya, ya, yuk dibaca Mbak Nela. Paragraf 1. Pokok pikiran. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar maksud itu. Paragraf 2. Pokok pikiran. Produsen dan konsumen di laut. Paragraf 3. Pokok pikiran. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Paragraf 4. Pokok pikiran. Komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang dilanjutkan yang membaca dan membuat presentasi. Ya. Mau Mbak Vita, ayo Mbak Vita. Yang lain kalau mau berarti
Terima kasih Mbak Vina. Sekarang Bu Guru mau tanya, adakah dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang jawabannya berbeda dengan kelompok yang presentasi di depan? Ada tidak? Tidak. Nanti Bu Guru koreksi. Sekarang Bu Guru lanjutkan yang skema ya. Skema latar makanannya coba dipresentasikan. Nah, itu mendapat ekosistem apa enggak? Sungai. Oke, dibaca ekosistem Sungai. Di situ ada gambar apa saja? Sumber Air, air. kemudian Ikan. Buaya. buaya ya. Nah, dibaca yang sebagai produsen, sebagai konsumen satu siapa? Produsen tanaman air. Oke. Konsumen 1 ikan. Konsumen 2 bawang. Konsumen 3 buaya. Pengurai bakteri. Nah, kira-kira betul tidak anak-anak? Coba kelompok 1 dan kelompok 2. Jawaban dari kelompok 3 sudah betul belum? Nah, sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang Bu Guru mau ada kelompok yang lain yang ingin menanggapi. Oh. Dari yang sudah dipresentasikan kelompok 3 tersebut, apakah ada yang menurut anak-anak salah? Ada tidak? Ada tidak? Betul semua? Ya. Karena kelompok 3 sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sudah berani menampilkan hasil diskusinya di depan kelas, sekarang Bu Guru akan memberikan sedikit hadiah. Mas, cepat Mas. Sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang silakan boleh duduk kembali anak-anak. Nah, sekarang Bu Guru mau melihat skema lantai makanan dari kelompok berapa? 2. Coba diangkat. Nah, coba kelompok coba kelompok yang lain memperhatikan ekosistem yang dibuat oleh kelompok 2. Ya, coba diperhatikan. Adakah yang kira-kira salah menurut anak-anak? Ada tidak? Tidak. Coba kelompok siapa ini? Kelompok berapa? 3, coba diperhatikan. Betul tidak? Betul. Ekosistem hutan itu dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh serigala, kemudian dimakan oleh harimau, harimau mati digorengkan oleh jamur. Sekarang untuk ekosistem kelompok 1, coba diangkat yang lain melihat. Coba diperhatikan adakah dari urutan tersebut yang kurang tepat? Ada tidak? Kira-kira sudah betul belum? Sudah? Ya, betul. Kelompok 1 sudah mengerjakannya dengan baik.
Nah, sekarang, halo. Ada yang mau ditanyakan tidak? Apakah ada yang kesulitan dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak. Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang guru beri soal evaluasi. Guru bagikan satu-satu. Jangan lupa diberi nama dan nomor absen, kemudian dikerjakan. Memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Soalnya ada 10 ya. Siapa yang belum dapat bisa? Dikerjakan secara mandiri, ya, tidak ada yang menyontek. Jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Ya, sekarang mari dikerjakan. Yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan di meja guru. Oke, boleh dikumpulkan di meja guru ya. Jika
Sudah semua. Tadi ada yang kesulitan dalam mengerjakan soal? Semuanya bisa ya? Karena soal yang tadi anak-anak kerjakan adalah materi yang kita pelajari hari ini. Anak-anak, tadi kita kan sudah belajar banyak hal hari ini. Apa saja hal yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja? Pokok sistem, pokok pikiran, kemudian rantai makanan. Rantai makanan yang sudah kita pelajari hari ini nanti ada berapa? 3. Ada 3. Apa saja? Sungai, nanti yang anak-anak saksikan videonya nanti apa sistem apa? Di kebun. Ya bisa di hutan, bisa di kebun. Kemudian kita juga sudah belajar teks apa anak? Jadi hari ini kita sudah belajar menganalisis pokok pikiran berdasarkan teks non fiksi judulnya rantai makanan. Dan kita juga sudah membuat teks non fiksi dengan kalimat sendiri dan yang terakhir kita membuat skema rantai makanan pada suatu ekosistem. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Coba pun mau tahu yang hari ini belajar dengan senang, coba angkat tangan. Belajar dengan kurang semangat. Kurang semangat. Ada yang kurang semangat? Masih apa? Oh, Mas Ruban. Mas kenapa belum makan? Belum dikasih jajan. Ada yang belajarnya sedih hari ini? Oke, Mas Adit boleh masuk. Mas Adit hari ini senang tidak belajar dengan guru? Senang. Oke, untuk besok hari Senin anak-anak akan belajar mengenai hubungan rantai makanan dengan aliran energi. Nanti materinya dipelajari dulu ya di rumah ya. Sekarang karena waktunya sudah habis, guru cukupkan pembelajaran sampai di sini. Sekarang bukunya semua dibereskan, masukkan di kertas. Diskusi kelompoknya udah ya. Nanti secara rantai makanannya jangan lupa ditempelnya di kelas ya. Nanti jangan lupa ditempelkan di kelas. Jamnya makan dulu. Ya, semua dimasukkan? Oke, sekarang satu kelasnya menyiapkan. Ini ya, temannya sudah rapi belum? Sudah tenang belum? Siap berat, 2 kali mulai.
bermanfaat untuk anak-anak, dan nanti jangan lupa dipelajari lagi di rumah. Oke, siap? Masalah